Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan studi kita kristalisasi. Kita angkatkan tema kali ini mengenai pilihan Tuhan kepada bangsa Israel dari kitab Yesaya ya. Ini masih di pasal 41 secara khusus. Kita akan melihat, kita angkatkan tema mengenai pilihan ini. Nah, ini sangat penting ya, karena ini mengungkapkan kedaulatan Tuhan, hak Tuhan sebagai pencipta, ya. Dia berhak untuk menentukan bejana, dia atau membentuk bejana seperti ini dan seperti itu dan sebagainya. Mari kita baca dulu pasal 41 ayat 8. Saya pakai LAI. Dikatakan di sini, tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Ya, dikatakan lagi satu lagi, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Tidak menolak ini dalam arti, karena kita tahu konteksnya ini pasal 40 sampai pasal 55 yang bagian kedua Yesaya itu, yang biasa disebut Deutero Yesaya, itu adalah satu bagian firman Tuhan yang diarahkan kepada Yehuda yang sudah dibuang ke Babel. Barangkali sudah 40 tahun kurang lebih dia ada di Babel sana, dan direncanakan 70 tahun. Jadi tidak menolak artinya bukan berarti tidak mendisiplin. Tidak menolak bukan berarti tidak menghajar kalau ada dosa, ada kesalahan ya. Kita tahu Israel melakukan kesalahan. Yang pertama itu dia penyembahan berhala, itu jelas dari mulai Gunung Sinai pun anak lembu emas sudah di situ ya. Kemudian dengan bangsa-bangsa sekitarnya dia bercampur baur. Dan kemudian dia minta raja juga. Jadi itu dua dosa yang didisiplin oleh Tuhan, dibuang ke Babel selama 70 tahun ya. Tapi bukan ditolak, itu didisiplin ya. Kalau seorang anak, bapak dengan anak itu, kalau bapak nggak mungkin menolak anaknya yang normal itu kalau bapak normal ya. Tapi dia mendisiplin, menghajar, membentuk, proses ya supaya anaknya ya menjadi anak yang baik ya, bisa meneruskan perjuangan pelayanan orang tuanya. Jadi di sini dikatakan tidak menolak ya, bukan berarti tidak menghajar dan tidak mendisiplin. Justru dalam konteks ini Israel sedang didisiplin, dibuang ke Babel ya. Itu bait sucinya Yerusalem kita tahu dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Rumah-rumahnya, temboknya, udah semuanya hancur lah itu kota Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan itu. Jadi pengertian ini yang pertama, sekali Tuhan memilih itu terus ya, karena Tuhan itu setia ya. Dia tidak mungkin jadi menolak. Ya, setelah dipilih, tolak lagi enggak. Tapi kalau didisiplin, iya. Kemudian kita lihat lagi maksud Tuhan memilih ini. Ya, karena ada pengajaran Calvin sebenarnya itu dari Agustinus ya itu awalnya. Kalau Calvin bikin tulip ya disingkat aja lah. Tulip itu total depravity, manusia sudah hancur semuanya. Total nggak bisa lagi berbuat apapun lah ya. Kedua, unconditional election, ini dia pilihan yang dimaksud Calvin ini. Unconditional, tak terkondisi daripada orang itu, enggak tergantung orang itu. Pilihan itu tergantung daripada kehendak Tuhan dan kedaulatan Tuhan untuk menentukan ya. Unconditional ya, tak terkondisi dari orang itu, mau kondisinya gimana kayak orang ini ya, pokoknya kalau Tuhan sudah pilih ya udah ya. L itu ya limited. Nah ini yang nanti limited atonement, penebusan Kristus katanya hanya terbatas untuk orang-orang pilihan. Ya ini tidak ada begitu. Alkitab bilang Yesus mati untuk semua orang ya. Kemudian itu irresistible, tidak bisa dilawan. Kalau udah Tuhan kasih irresistible grace, itu tidak bisa dilawan. Kalau kasih karunia itu diberikan, ya orang ini pasti terima ya. Saya setuju dalam yang ini ya, P ya, perseverance, ketekunan orang-orang kudus. Tapi yang persoalannya limited unconditional election, maksudnya karena Calvin menerima ajaran Agustinus neraka kekal itu, jadi yang dipilih itu akan dievakuasi masuk ke surga, entah di mana letaknya. Kemudian yang tidak dipilih itu dibuang ke neraka selama-lamanya, dibakar dan nggak tahu diapain itu. Ini nggak ngerti maksud Tuhan memilih.
Saudaraku, Alkitab jelas dari zaman Abraham. Abraham dipilih Tuhan. Tujuannya apa? Dikatakan di situ, olehmu dan keturunanmu. Perhatikan itu. Ini tujuan Tuhan memilih Abraham, memanggilnya keluar dari Ur Kasdim, itu ada tujuannya. Tujuannya untuk memberkati Abraham, dan melalui Abraham dan keturunannya, semua kaum di muka bumi akan diberkati. Itu tujuannya, bukan maksudnya tujuannya memilih Abraham dan keturunannya selalu dievakuasi ke surga sana, dibiarkanlah semua kaum di muka bumi ini sengsara, masuk dilempar ke neraka. Itu apa itu? Itu doktrin yang dari mana? Alkitab tidak pernah mengatakan seperti itu. Alkitab selalu mengatakan dari zaman Abraham itu memilih untuk diberkati dan jadi berkat. Begitulah. Ya. Tolong dulu dibuang dulu itu ya, doktrin neraka kekal itu. Karena itu selain mengerikan, tidak ada di Alkitab, itu persoalannya. Ya. Saya udah pernah cerita itu, neraka itu, kekal itu istilah yang dipakai oleh, karena Agustinus di zaman itu dia melihat orang Kristen banyak yang nakal-nakal, akhirnya dia bilang, siapa yang nggak ikut Tuhan sungguh-sungguh ya masuk neraka selama-lamanya. Kekal pengertian Agustinus itu selama-lamanya. Sementara Alkitab bilang waktu itu ya ada awalnya, ada akhirnya, itu waktu. Nah ini didukung ajaran Agustinus ini ketika itu ada si Jerome yang menerjemahkan Alkitab dari bahasa aslinya kepada bahasa Latin. Ini Vulgate version, ini terjemahan Jerome ini menjadi Alkitab Katolik resmi sampai saat ini. Di situ dalam Alkitab itu ada istilah olam, istilah Ibrani, ada istilah aion, istilah Yunani. Harusnya ini diterjemahkan diterjemahkan era atau zaman, karena ini waktu ya. Kalau saya mau belajar itu ada nanti ada kalau saya lihat aja Louis Ebert itu, ketik aja itu nanti keluar itu bukunya yang sangat bagus itu. 50 tahun dia menyelidiki istilah ini. Louis Ebert, ya, tulis aja situ ya. Di Google itu bebas itu di bukunya, bisa dipelajari. Nah, era harusnya diterjemahkan era, tapi si Jerome menerjemahkan istilah aion dan olam itu menjadi aeturnus. Seluruh terjemahan bahasa Inggris mengikuti terjemahan Latin versi Vulgate ini yang dari Jerome tahun 380 Masehi, itu diterjemahkan sama si Jerome. Dari istilah aeturnus inilah bahasa Inggris jadi eternal, kekal. Ya. Itu satu ya yang mendukung si Agustinus ini. Yang kedua, ada seorang namanya Kaisar Justin. Ya, orang Kaisar Roma, ada itu kan dia berkuasa. Dia membuat code itu apa? Peraturan. Ya, karena dia menentukan, karena Kristen sudah menjadi agama resmi kan. Kaisar Roma sejak Agustinus sejak Kaisar siapa itu? Konstantin tahun 313 itu kan udah menerima agama negara. Nah, si Kaisar si Justinian ini, Justin ya. Itu dia membuat code dan menetapkan bahwa doktrin neraka kekal itu katanya ya harus diterima sebagai agama Kristen, ngajarin gitu. Sampai sekarang Calvin pun bahkan mayoritas orang Kristen sekarang begitu. Saudara, kalau dipilih Tuhan, oh puji Tuhan kita akan dievakuasi nanti pergi ke sorga, nun jauh di sana nggak tahu, katanya jalannya dari emas, nyanyi terus di sana katanya. Nanti yang nggak dipilih Tuhan itu udah dibuang ke neraka, dibakar selama-lamanya di sana. Mengerikan sekali doktrin ini ya. Tolong dibuang lah, itu selain nggak masuk akal, itu menggambarkan Tuhan sebagai monster yang sangat-sangat mengerikan. Ya nggak begitu. Saudara dan saya dipilih supaya diberkati dan jadi berkat bagi seluruh. Katanya di sini Abraham, oleh keturunanmu. Jadi keturunan itu ada dua ya yang dimaksud. Ada yang tunggal yang surat Galatia jelasin Paulus itu, yaitu Yesus, keturunan Abraham. Dan ada keturunan yang jasmani, yaitu Israel. Bukan berarti Israel enggak jadi berkat nantinya. Tetap dia jadi berkat. Nanti kita lihat ya, setelah jadi masih panjang. Israel sampai sekarang belum jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ya Allah udah sampai tingkat tertentu barangkali sudah lah ya, karena orang Israel semua yang bikin-bikinnya ini pun sosmed ini gara-gara orang Israel juga di rata-rata yang menemukan ini kan. Jadi berkat lah, tapi masih sangat-sangat terbatas lah. Dan bahkan mereka sendiri belum secara umum belum terima Yesus sebagai Mesias ya.
Nah, tapi nanti ada di zaman, ini kan Alkitab ini kan pewahyuan rencana Bapa yang berjaman-jaman untuk menegakkan kerajaannya di bumi. Mari kita melihat dulu di zaman Yerusalem baru. Orang bilang selalu Yerusalem baru itu kota itu yang entah di mana, kota di sorga di sana. Padahal Yerusalem baru di sini itu simbol, itu orang itu mempelai anak domba. Mari kita baca. Karena banyak orang nggak baca kitab Wahyu ini, dipikir kitab dengan bahasa biasa. Bukan, Wahyu itu kitab Wahyu, kitab dengan bahasa simbol. Perhatikan dulu Pak Yesus 1:1. Wahyu Yesus Kristus yang telah Elohim berikan, ini saya pakai ILT ya, kepadanya untuk memperlihatkan kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi dengan segera, dan dengan mengutus melalui malaikatnya. Diperhatikan, dia memberitahukan kepada hambanya Yohanes. Memberitahukan itu istilah Yunaninya semaino, berasal dari akar kata sema yang artinya tanda atau simbol. Jadi malaikat itu menyampaikan atau mewahyukan kepada Rasul Yohanes dengan simbol atau dengan bahasa simbol. Saudara tahu kalau simbol atau tanda itu ya, itu berarti ada suatu tanda atau simbol yang dibalik itu ada maknanya. Simbol contohnya, saya simbol lalu lintas kan, kalau tulis P begitu dicoret, itu kan bukan berarti bacanya bukan P dicoret. Ada makna di balik itu, simbol P dicoret itu, huruf P dicoret. Apa maknanya di balik itu? Dilarang parkir, kan gitu kan. S juga kalau dicoret itu dilarang berhenti di situ. Itu juga begitu. Yerusalem baru ini, perhatikanlah ini Yerusalem baru. Siapa ini Yerusalem baru? Banyak saya lihat di mana-mana orang. Sampai ketemu di Yerusalem baru, seolah Yerusalem baru itu tempat. Coba perhatikan dulu ini, baik-baiknya. Wahyu pasal 21 ya, ayat 9, bagian bawah itu. Ini malaikatnya bilang nih sama si Rasul Yohanes, kemarilah, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin wanita mempelai anak domba itu. Ya, yang mau ditunjukkan sama malaikat kepada Rasul Yohanes itu adalah pengantin wanita mempelai anak domba. Itu yang mau ditunjukkan. Kemudian dibawalah Rasul Yohanes itu ke atas gunung yang tinggi, dibawa oleh Roh ya, ke atas gunung besar dan tinggi. Dan malaikat itu menunjukkan kepada Rasul Yohanes kota. Berarti kotanya kota Yerusalem Kudus ya, Yerusalem baru ya. Berarti Yerusalem baru adalah mempelai anak domba, kan gitu. Kalau orang bilang, saya tunjukin ya kamu sesuatu ya, misalnya saya sebutlah apalah ya, Yerusalem barulah, saya akan tunjukkan kepada mempelai ya, orang ya. Setelah itu saya bawa orang itu dan saya tunjukinya kota. Ya berarti kan kota itulah dia mempelai, kan gitu. Jadi Yerusalem baru itu simbol daripada mempelai anak domba. Itu orang, Yerusalem baru itu orang. Ulangi lagi, Yerusalem baru adalah orang. Siapa nih orangnya? Nah dari namanya ya udah kelihatan Yerusalem, ya berarti orang Israel. Mempelai anak domba, karena perjanjian antara Elohim, antara Yahweh dengan Israel itu bersifat perjanjian kayak suami dengan istri. Lain dengan kalau perjanjian baru antara bapa dengan anak, El Elyon, the Most High God dengan anak. Ya bapa dengan anak. Itu makanya Yesus memperkenalkan kalau kau berdoa sebut bapa. Karena kita perjanjiannya perjanjian baru bersifat bapa dan anak. Kalau perjanjian lama, coba lihat di Yeremia 31. Jadi kita minta bantuan dulu sebentar. Yeremia 31 ayat 31. Ya, ini perjanjian lamanya Israel ini. Coba perhatikan di sini, ya. Ayat 31. Lihatlah hari-hari itu tiba firman Yahweh, bahwa aku akan mengikat suatu perjanjian baru dengan keluarga Israel ya. Kemudian di bagian bawahnya ini ya. Walaupun aku telah, jadi dikatakan mereka sudah melanggar perjanjianku, walaupun aku telah, kata Yahweh, menjadi suami bagi mereka, firman Yahweh. Makanya kalau orang Israel berzina, menyembah berhala, itu dipandangnya perzinahan. Kenapa? Ya karena itu Israel itu istrinya Yahweh. Hubungan mereka, perjanjiannya bersifat antara suami dengan istri. Nah, itu sebabnya di sini mempelai anak domba itu secara khusus, ya bisa aja kalau orang menerapkan secara lebih luas lagi, tapi secara khusus mempelai anak domba atau Yerusalem baru yang disimbolkan Yerusalem baru itu
adalah mempelai anak domba itu adalah orang Israel. Coba dulu ya. Dan Yerusalem baru itu turun dialah dari sorga ke bumi ini. Karena menegakkan kerajaannya di bumi kan. Dan ketika itu Yerusalem baru jadi berkat bangsa Israel itu. Coba perhatikan pasal 22 ini. Dan dia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang murni, yang jernih seperti kristal keluar dari tahta Elohim dan tahta anak domba. Yesus yang jadi anak domba ya. Nah, air kehidupan inilah menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bahkan di sini pohon kehidupan menghasilkan buah, daun-daunnya untuk penyembuhan bangsa-bangsa, ayat 2 tuh. Ya. Kasih karunia tetap diberikan kepada bangsa-bangsa melalui Israel, mempelai anak domba. Bahkan di pasal 22 yang terakhir itu, ayat 17. Dan roh serta mempelai wanita, ya berarti Israel ya. Yang tadi kan mempelai itu Israel. Marilah, dan dia yang mendengar, biarlah dia berkata, marilah. Dan dia yang haus, biarlah dia datang. Dan dia yang mengingini, biarlah dia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma yang tadi ngalir lewat tahta Elohim dan tahta anak domba itu. Israel sebagai mempelai anak domba akan menjadi berkat. Yerusalem baru itu simbol ya. Akan menjadi, ini orang, Yerusalem baru itu orang, mempelai anak domba. Itu akan jadi berkat dengan mengalirkan air kehidupan. Pohon kehidupan juga simbol ya, daun-daunnya menyembuhkan. Karena nggak ada kan pohon kehidupan, mana ada sih? Ada pohon mangga, ada pohon durian, ada pohon apa lagi tuh, alpukat. Kalau itu ada. Kalau pohon kehidupan kan nggak ada. Itu simbol. Dalam Taman Eden itu pohon kehidupan, pohon pengetahuan, dua-duanya simbol itu. Kalau pohon kehidupan simbol daripada Kristus lah. Karena Yesus bilang kan, barang siapa yang makan aku, dia akan memperoleh hidup. Jadi pohon kehidupan yang simbol dari hidup itu, life, hayat. I am the life, I am the joy. Yesus bilang begitu. Jadi Israel sekalipun saat ini dalam zaman Yesaya ini dibuang ke Babel, tapi nanti dia akan jadi berkat. Kenapa? Karena memang perjanjiannya begitu. Israel dipilih supaya diberkati dan jadi berkat. Itu rencana Tuhan dan tidak berubah. Tuhan tuh nggak berubah-berubah rencananya. Kalau saudara dan saya dipilih Tuhan, kita bisa aja jatuh dalam dosa. Kita bisa aja melakukan kesalahan. Dan memang barangkali begitu. Ya memang akan dihajar, dibentuk, diproses sedemikian. Sampai kita sendiri diberkati dan jadi berkat. Karena itu tujuannya dipilih. Bukan dipilih supaya diangkut, dievakuasi, dibuang. Dilempar ke sorga sana. Yang katanya jalannya dari emas, nyanyi-nyanyi terus di sana. Nggak ada khotbah lagi di sana, kata seorang pengkhotbah yang latar belakang pemusik. Dia bilang nggak ada di situ khotbah karena udah bosan orang dengar khotbah di dunia ini. Khotbahnya jadi membosankan. Sudah di sana nyanyi terus kita nyembah. Nggak karu-karuan, nggak ada kerjaan apa. Nyembah terus, nyanyi terus katanya selama-lamanya. Ngapain sih? Kok jadi begitu? Itu konsep itu dari mana itu ya? Itu udah penipuan di atas penipuan. Penipuannya udah berlapis sedemikian sehingga akhirnya jadi begitu, ya. Dalam kekristenan memang penipuannya sudah berlapis. Sehingga untuk membongkarnya tuh, istilahnya kalau orang nggak benar-benar kayak, kalau saya yakinnya nanti lihat. Dalam kekristenan ada banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Sekali lagi ya, dipilih untuk jadi berkat. Ya, ini berkali-kali di sini Israel ini apa jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ini kebetulan kita sekarang ini kita baca pasal yang atau inilah ya, pasal 42 lah dulu ya. Ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ini hamba Tuhan ini, bisa juga orang-orang pilihan Tuhan. Nanti besok lah kita bahas ini. Pasal 42. Tapi di pasal 41 di sini dikatakan pokoknya, ini kalau sudah baca dari pasal 40 sampai 55 itu jelas terlihat bahwa Israel jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ini dulu ya. Dipilih supaya diberkati dan jadi berkat. Kalau belum bisa jadi berkat, dihajar, dibentuk, diproses oleh Tuhan sampai kita yang orang pilihan ini diberkati dan jadi berkat. Harus itu. Tuhan nggak berubah-berubah tujuannya, ya. Sejak dia pilih Abraham supaya jadi berkat bagi seluruh kaum di muka bumi, begitu juga semua orang pilihan Tuhan setelah itu sama aja. Yang bukan diangkut ke sorga, buang di sorga sana nyanyi terus karu-karuan. Mentara yang di neraka dilempar aja ke situ, biarin aja di situ, dibakar-bakar aja, nggak karu-karuan ini. Saudara tolong deh ya,
Kalau belajar itu juga harus ada logika juga ya. Kan Tuhan yang kasih kita nih otak, walaupun otak kita yang sebesar bakpao begini ya. Sering orang kalau saya ngomong begini ngamuk dia. Yo, ini sesat, universalisme katanya. Gitu ya. Bagaimana ini orang ya? Ada orang yang bahkan bilang kamu tuh anak setan katanya. Itu di Facebook kalau nggak salah. Karena saya bilang bahwa semuanya akan dijamah, dimenangkan. Yesus bilang semua, kalau aku ditinggikan ya, masih bangkit di sebelah kanan Bapa, aku akan tarik semua orang datang kepadaku. Dan juga dalam surat Roma dan Korintus itu jelas, satu orang mati semuanya masuk ke alam maut, bukan neraka kekal ya, alam maut. Baru satu lagi perbuatan yang benar, semua juga orang dibenarkan. Di sini ya 1 Korintus 15 juga begitu. Tapi ada urutannya. Nah, ini yang harus 1 Korintus 15 soal kebangkitan, konteksnya itu ya. Sudah baca aja itu. Yang pertama dibangkitkan itu artinya dibangkitkan itu mendapatkan tubuh baru. Itu Yesus. Sebagai buah sulung dia nomor 1 yang bangkit. Setelah mati bangkit dia nomor 1. Enggak ada lagi yang sebelumnya orang bangkit begitu. Yesus itu, ya. Mendapat tubuh baru. Tubuh baru itu dia bisa kalau mau dia tembus tembok bisa. Kalau mau makan juga bisa. Tubuhnya itu sangat luar biasa. Ini enak. Kita akan melayani nanti berjaman-jaman dengan tubuh itu. Kalau dengan tubuh ini, aduh, perlu makan, perlu tidur, perlu kadang-kadang kalau sudah makin perlu diurut-urut. Tapi kalau tubuh yang baru, luar biasa. Nanti ketika Tuhan datang dalam pengertian di dalam dan melalui umat Tuhan, umat pilihannya itu kita akan mendapatkan tubuh baru. 1 Korintus 15 bilang, kebangkitan kita nomor 2 setelah Yesus. Kemudian ada lagi sampai maut ditaklukkan. 1 Korintus 15 itu maut itu artinya jadi upah dosa. Kan kalau Agustus bilang upah dosa neraka kekal. Enggak, upah dosa itu maut. Surat Roma jelas bilang itu. Maut itu satu jenis hidup yang dikuasai iblis yang disimbolkan oleh pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu upahnya dosa waktu Adam itu makan itu. Dan itu sudah ditaklukkan. Hayat Yesus itu sudah aku datang supaya mereka mempunyai hayat kan, hidup kan. Itu yang disimbolkan penuh kehidupan, datang. Dan akhirnya hayat menelan maut. Cuma seperti kerajaan terang menelan kerajaan gelap. Tetaplah prinsipnya. Dipilih, Israel dipilih supaya diberkati Israel dan jadi berkat. Bukan diberkati dan evakuasi ke sorga sana, menyanyi-nyanyi selamanya di sana, kayak gak karu-karuan aja. Buang dulu doktrin itu. Gak peduli, walaupun dipercaya sudah ribuan tahun dari zaman Agustinus itu. Dulu di sebelum zaman Agustinus itu, bapak-bapak gereja sebelum itu, Origen. Itu semua percaya bahwa semua manusia diselamatkan. Memang sesuai begitulah rencana Bapak. Waktu Bapak berencana kejadian itu, baiklah kita menjadikan manusia, bukan sebagian. Baiklah kita menjadikan manusia menjadi serupa segambar dengan kita. Waktu Adam dan Hawa diciptakan belum serupa segambar. Masih perlu proses. Itulah 2 pohon menjadi alat untuk proses manusia itu. Tuhan kamu kalau sekali dia ngomong, baiklah kita menjadikan manusia, harus jadi. Ya. Apapun prosesnya begitu panjang pun, tetap itu jadi. Nah sejak Agustinus ini ya itulah jadi rencana Tuhan jadi kayak konyol bener. Sebagian dibuang dibuang terus, sebagian dilempar ke neraka, ke surga untuk nyanyi selama-lamanya di sana. Sebagian dilempar ke neraka, itu dibakar juga selama-lamanya juga di sana. Kan konyol itu rencana apa itu? Kalau ini kan Bapak surga itu kan sutradara kehidupan. Kalau saudara lihat nonton film, dia kan selalu happy ending. Sutradara yang paling tolol, paling bego pun dia akan bikin film. Pertama biasanya jagoannya kalah, kan gitu kan. Penjahatnya menang. Kemudian nanti akhirnya kalah penjahatnya. Dia happy ending lah. Kalau gini kan gak happy ending nih cerita kehidupan. Ngapa ini? Baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar. Terus sebagian mayoritas tuh ikut iblis sana. Dibakar selama-lamanya di neraka sana. Yang ini ayo. Ya. Jadi jangan yang dipercaya oleh mayoritas orang Kristen beribu tahun pun itu belum tentu itu membuktikan itu benar. Yang dikhotbahkan oleh para pemimpin denominasi terbesar pun di sepanjang sejarah, yang jemaatnya cuma besar maksud saya ini, pengikutnya banyak, sekolah teologinya
dia kok kaya apa pokoknya begitu-begitu deh. Itu belum tentu benar. Soalnya enggak, saya pernah nyebut soal Kopernikus ini, masih ada waktu saya. Kopernikus itu kan dulu sudah baca di buku-buku ensiklopedik deh, itu ada tuh. Ketik lihat aja Kopernikus. Nanti di situ dibilang ini sebenarnya inilah yang pertama kali menyebut bahwa matahari lah yang menjadi pusat daripada alam semesta ini. Seluruh bergerak berputar dengan pusatnya di matahari. Sebelum itu 1400 tahun sebelum itu kita ada orang namanya Ptolemy. Ptolemy ini dari Alexandria. Dia yang mengatakan bumi itulah menjadi pusat alam semesta. Nah, selama 1400 tahun termasuk gereja itu di zaman itu gereja Katolik sudah menerima bahwa bumilah menjadi pusat alam semesta. 1400 tahun dipercaya. Seluruh manusia bisa dibilang lah udah percaya itu. Karena gereja udah menetapkan begitu. Karena gereja itu di zaman itu orang ngomong lain dari itu bisa dibakar, sesat dianggapnya sebagainya macam-macam lah. Terus benar nggak itu? Terus si Kopernikus karena dia juga orang Katolik kan. Bahkan katanya pamannya atau apa dia punya jabatan juga dia. Atau dia juga begitu. Jadi dia nggak ngomong. Dia sudah bikin bukunya. Kalau nggak salah judulnya On the Revolution of the Heavenly Bodies gitu ya. Dia udah menulis itu berdasarkan matematik ilmunya dia dengan logika. Dia bilang bukan bumi yang menjadi pusat alam semesta, tapi matahari. Tapi dia nggak berani terbitkan ini bukunya ini. Nah bukunya inilah setelah itu Kopernikus mati. Ini si Kepler dengan Galileo, ilmuwan juga kan. Nah, dia mengembangkan itu dan mempublish. Sampai sekarang semua orang tahu. Astronomi modern tahu bahwa memang matahari lah yang menjadi pusat alam semesta. Tapi selama 1400 tahun, katakanlah dusta atau kebohongan itu dipercaya. Sama sekarang juga begini. Mayoritas orang Kristen percaya, sebagian orang yang dipilih lari ke surga sana. Menyanyi selama-lamanya di sana. Katanya kota Yerusalem itu kan katanya apa kota, bentuk kota, tempat. Padahal kita tahu di sini, Yerusalem baru itu orang, mempelai, orang Israel. Ya. Terus sekarang saya percaya kalau orang lempar neraka selama-lamanya. Siapa orang yang ngomong beda dengan itu dianggap sesat, universalisme, macam-macam lah. Saya dibilang tuh anak setan katanya. Kau tuh anak setan katanya. Ya lihatnya orangnya masih muda sih, tapi ya nggak apa-apa lah. Dia bilang saya anak setan gara-gara saya bilang bahwa Alkitab mengatakan semua manusia pada akhirnya akan menjadi serupa segambar dengan dia sesuai dengan rencana Bapa semula. Yang mana yang anak setan, mana yang tidak ya kita nggak tahu lah. Nanti kita lihat lah. Tapi saya ingat itu orang ya di depan publik dia bilang begitu ya. Tapi nanti kita lihat lah ya. Tapi nggak usah lah dilihat ya sekarang nanti. Ya, tapi kita lihat nanti emang akhirnya di hari penghakiman baru kita tahu itu nanti ya. Tapi sekarang pun sudah kalau orang pakai hati nurani ya, pakai akal dan pakai iman juga ya. Dan memang dia dipilih Tuhan lah ya pasti dia akan lihat kok. Bagaimana indahnya rencana Bapa itu dari Kejadian sampai Wahyu itu. Sampai dari kitab Wahyu ini terakhirnya dikatakan tidak ada lagi maut. Perhatikan ini Wahyu pasal 21 ini. Oleh ministry daripada kerajaan 1000 tahun sebelumnya dengan Yerusalem baru. Perhatikan ini ayat 4. Elohim akan menghapus setiap air mata dari mata mereka dan maut yang adalah upah dosa itu. Ya, bukan mereka kekal, upah dosa, maut. Dan maut tidak akan ada lagi. Artinya sudah kalah lah semua. Ya. Oke lah, sekarang kita ambil kesimpulan lah dulu ya. Israel di pasal ini, dalam konteks ini, sudah dipilih Tuhan. Ketika itu Israel itu sedang dalam bentukan disiplin Tuhan. Sedang di Babel dia. Khusus yang Yehuda ya, kerajaan Yehuda. Yang selatan itu. Karena yang utara itu sudah dibuang dulu 100 tahun lebih sebelumnya sudah dibuang ke Asyur. Nah, mereka nggak kembali pada sampai menyebar kemana-mana gitu. Kalau yang di Yehuda ini, yang kerajaan selatan ini, yang keturunan Daud, itu dia pulang kan. Setelah 70 tahun di Babel dia pulang. Itulah dia yang bangun bait suci Zerubabel apa semuanya itu. Israel sudah dipilih dan Tuhan bilang, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Apapun dosa Israel, apapun kelemahannya, Tuhan tidak menolak Israel.
Israel akan dibentuk, didisiplin, diproses sedemikian. Biarpun waktunya berabad-abad, berzaman-zaman. Pada akhirnya Yerusalem baru, yaitu mempelai Anak Domba, yaitu bangsa Israel. Dia akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mengalirkan air hidup, bahkan menawarkan air hidup. Dia ada pohon kehidupan, simbolnya itu ya. Daunnya jadi berkat bagi bangsa, menyembuhkan bangsa-bangsa. Pelayanannya sedemikian sampai akhirnya Wahyu pasal 21 ayat 4 itu. Tidak ada lagi maut. Harusnya sudah mengerti lah ya. Kita dipilih untuk diberkati dan jadi berkat. Haleluya. Amin.